Oke, tadi udah ditunjukin bagaimana tampilan dari mobile banking yang kita buat ini. Sekarang mau ditunjukin bagaimana source code-nya untuk script-nya untuk membuat mobile banking. Yang pertama udah pasti nanti dibikin dulu Java application-nya. Kayak biasa new project. Nanti di sini ada Java with N, terus Java application. Terus nanti muncul yang seperti ini, gitu. Nah, nanti di sini kita bikin yang pertama itu ada splash screen. Nah, tampilan splash screen-nya seperti ini, ada logonya dan ada tulisan dari nama aplikasinya. Nah, untuk source code-nya seperti ini, kita masukin importnya event action, terus ada swing timer. Nah, di sini baru nih kita pakai untuk ininya, source code-nya seperti ini di sini. Oh iya, sebelumnya dibikin ini dulu ya, apa namanya, nih di sini ada main string args dan segala macamnya. Nanti baru kita bikin ke splash screen. Nah, di setelah splash screen kita bikin halaman login. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya pas bikin aplikasi, di sini biasanya diawali dengan bikin desainnya dulu. Bentuknya itu seperti apa. Tinggal masukin dari palet-palet yang ada di sini. Biasanya itu menggunakan label, terus ada text field. Kalau misalnya ada kayak gini nih, ini bentuknya text field. Lalu ada yang label ini yang di sini ya, buat namain. Terus ada button. Nah, button yang seperti ini. Tuh, nanti tinggal diklik, tinggal ditempel seperti itu. Nah, setelah udah dibentuk desain, tinggal diganti variable name-nya. Nah, di sini udah diganti ya nomor rekening, bikin variabelnya sesuai fungsinya nanti dia mau dipakein buat apa gitu, biar kehafal aja kayak gitu. Nanti baru dari sini kita bikin contoh ya, tombol ini ada login, udah diganti kan variable name-nya. Nanti klik kanan, events, action perform. Salah. Nanti pergi ke event, mouse klik login. Nah, di sini ada source code-nya untuk ketika kita ngeklik login button akan muncul seperti ini. Gitu. Ini ada sign up, mouse klik yang di bagian ini. Event mouse. Nih. Ini untuk scriptnya. Nah, yang cancel juga sama. Nanti diklik kanan ke mouse klik. Nih, muncul. Kemudian ada sign up. Sama seperti awal, sign up tuh harus dibikin desainnya dulu, terus nanti dari setiap text field ini itu diganti variabelnya, nanti diklik kanan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan kayak gitu. Cuman kalau ini kan mouse seperti itu. Terus kemudian yang di minfo. Di minfo ini j label ini nanti diisi sama data dari database-nya. Nih.
Ini untuk scriptnya ya. Public class minfo extend. Nah, di sini ada string query select bintang from data pribadi where no rec. Jadi di sini sebagai pemanggilan supaya data dari database yang sudah kita buat, yang sudah terhubung, itu akan muncul di sini. Gitu. Ini. Nah, di sini ada connection. Nah, ini adalah database yang kita buat. Jadi, setelah kita bikin desain dan ini, sebelumnya kita bikin database di sini. Database yang sudah kita buat, ada data pribadi dan data transaksi. Nah, di sini ngambilnya dari data pribadi di bagian nomor rekening, khususnya di tadi dulu. Ada mouse klik lagi. Nah, di sini pas lagi ketika klik confirm, data yang masuk di bagian text field ini, ketika kita klik confirm, maka jumlah dari data yang kita inputkan akan masuk ke database. Ini di sini. Nanti akan masuk ke database. Makanya di bagian klik button ini yang confirm, kita koneksikan juga gitu. Dan di sini ada pesan kalau depositnya berhasil. Jika ada kesalahan, maka depositnya tidak berhasil. Ada notifikasi deposit tidak berhasil. Seperti itu. Nah, untuk di back button, untuk semua fitur nanti scriptnya sama kayak gini. Tinggal new dashboard, reckoning, set visible. Nah, nanti di sini bisa diganti. Nih yang di sininya nih. Kita mau arahinnya kemana? Karena ini back button kan, setelah dari fitur deposit ini langsung ke back button ke bagian dashboard. Mana dashboard? Nih, bagian dashboard ini. Ini di bagian dashboard ini. Makanya di source code-nya di bagian source code-nya di sini new dashboard. Jadi ketika kita klik back button, muncul dashboard baru. Set visible ini menghilangkan yang ini. Gitu. Siapa lagi? Nah, kemudian ada fitur withdraw atau tarik tunai. Gak jauh beda. Di sini nanti akan muncul database, nomor rekening, pengambilan datanya dari database. Nah, withdraw ini menggunakan text field. Gak jauh beda sama yang tadi deposit. Jadi kita menginputkan berapa saldo yang akan kita tarik. Nah, di confirm ini gak sama, gak jauh beda. Bedanya itu nanti ada pengurangan saldo di database-nya. Dia masih mengkoneksikan ke database di sini. Nah, di sini kan mana ya? Nah, di sini juga ada pesannya juga. Ada informasi atau notifikasi apakah tarik tunai berhasil atau tidak. Kemudian ada fitur history. Nah, di history ini kita pakai palet yang table. Oke, palet yang table. Nah, setelah itu
kita bikin tombol cek history supaya ketika kita klik ke tombol cek history ini akan muncul data yang kita inginkan, data dari database yang di sini. Kita udah ngelakuin transaksinya itu di tanggal berapa, terus tipenya apa dan segala macam. Jadi data-data yang di sini itu akan muncul di sini, di tabel ini. Tapi nanti data yang muncul di tabel ini cuman sesuai sama nomor rekeningnya gitu. Nih, kita lihat ya. Mana sih? Nah, private void tampil data. Di sini kita udah koneksiin juga ke database. Nah, di sini ada pemanggilannya nih. Select bintang from transaksi where nomor rekening. Jadi di sini sesuai sama nomor rekeningnya aja. Misalnya nomor rekeningnya yang 1001, berarti nanti yang muncul di tampilan aplikasinya hanya yang history dari 1001, yang 1006 dan 2002 nya nggak ada gitu. Kayaknya di sini ada where no rec. Kolom yang akan muncul itu cuma nomor rekening, jumlah, tipe, dan tanggal. Sesuai sama yang ini, nomor rekening, jumlah, tipe, dan tanggal. Di sini untuk menampilkan apa aja yang kita butuhin, karena di desain yang kita bikin kan seperti itu. Nah, nanti yang di sininya nih, makanya cuma muncul kita scriptnya itu ada tulisan tampil data karena ngambil dari yang di sini. Nih, kalau misalnya di sini tulisannya beda, nggak akan bisa. Nah, untuk yang button back juga sama kayak yang tadi, kita bikin new dashboard. Intinya yang back itu nggak jauh beda, karena kita kan balik lagi ke dashboard. Terus ada loan itu peminjaman, kita pinjam uang. Nah, di sini ada text area. Kita pakai yang palette text area yang ini. Di sini ada text field juga buat inputin data. Cuma bedanya di 3 ini kita bisa ketik apa yang kita berapa jumlah yang ingin kita pinjam dan bunganya berapa. Nah, ketika kita klik tombol pinjam, nanti di sini akan muncul sendiri perhitungan berapa per bulan kita membayar atau jumlah total bayaran kita tuh berapa jadinya dari total waktu kredit, bunga, dan jumlah pinjaman. Nah, di sini scriptnya seperti ini. Di sini script untuk melakukan perhitungannya. Jadi ketika kita ngeklik tombol pinjam, ini, perhitungannya itu akan dilakukan dan muncul di bagian pembayaran per bulan dan jumlah pembayaran. Nah, ini double INT dan double segala macam itu menunjukkan tipe data yang kita inginkan tuh apa, integer, double, dan segala macam. Nah, di sininya bentuk ininya nih adalah variabel dari text field kita. Nih. Text field. Nah, ini ada JTF suku bunga. Berarti kita masuknya text fieldnya di bagian suku bunga gitu. Nah, ini bisa bebas katanya mau seperti apa, entah itu SB aja atau mau tulis suku bunga, asalkan di sininya menyesuaikan text field yang kita bikin di desain tadi gitu. Nah, di sini kita bikin yang baru hasil dari perhitungannya. Jadi kita bikin dulu kalimat ininya, suku bunga, total waktu kredit, jumlah pinjaman. Nanti kalau udah dibikin tiga-tiganya, baru kita lakuin perhitungannya mau berapa.
Di sini ada pokok pinjaman per bulan, berarti jumlah pinjaman dibagi dan segala macam lah. Nah, setelah itu ada tuh. Nah, setelah itu di sini baru kita menampilkan hasil dari perhitungan di sini. Nah, di sini ada RP persen 2F. Nah, yang di sini tuh maksudnya ada angka 0 di belakangnya gitu. Yang di sini juga sama. Jadi kita ngeklik pinjam, di sini muncul hasil perhitungan dari yang di atas. Nah, setelah itu untuk button reset itu scriptnya seperti ini. Kita set teksnya 0 semua, jadi hilang semua tulisan-tulisan atau ketikan yang kita ketik sebelumnya. Nah, untuk di reset di bagian ini nggak jauh beda sama yang di atas tadi, asalkan di bagian variabel ininya jangan sampai salah dan atau jangan sampai ketukar, menyesuaikan dengan yang di sininya nih. Kalau di sini kita mau ketiknya total waktu kredit, berarti variabel dari text field yang kita bikin harus sama. Nah, yang di sini untuk text area untuk menampilkan hasil yang di sini. Jadi ketika kita ngeklik reset, maka data-data yang ada di sini akan muncul di sini. Nah, yang di sini itu kita bisa lihat secara keseluruhan. Seperti ini. Ini kalimat yang muncul pada text field kita. Nah, yang ini istilahnya sebagai pengambilan datanya. Tadi kan kita sudah bikin ini. Nih. Kalau misalnya kita di sini tulisnya suku bunga, berarti yang di sini kita juga tulis suku bunga dengan bentuk huruf yang sama, besar kecilnya. Seperti itu. Kemudian ada ubah pin. Di ubah pin ini ada import lagi. Nah, di sini ada if else. Jadi ada kayak masukkan pin Anda, terus ada pin lama atau pin baru tidak boleh kosong. Jadi pengaturan if else tuh kita gimana ya penyebutannya? Ya intinya gitulah. Dan ini ubah pin ini juga terhubung ke database. Nanti dari database yang di sini, data pribadi, di sini ada pin. Nah, pin lama kita misalnya segini. Nanti ketika kita ubah, maka database di sini juga akan berubah. Langsung berubah. Jadi ketika kita login udah menggunakan pin yang baru. Udah, sekian dan terima kasih.